Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jularia Ilsa Jenanu dengan NPM 003. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses menjadi wirausaha. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Kewirausahaan 2. Adapun materi-materi yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu pengertian dari wirausaha, yang kedua faktor-faktor pemicu kewirausahaan, yang ketiga proses kewirausahaan, yang keempat kiat-kiat menuju wirausaha yang sukses, yang kelima langkah-langkah menuju keberhasilan wirausaha, yang keenam faktor penghambat dan penghalang kewirausahaan. Yang pertama yaitu pengertian wirausaha. Di sini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha itu adalah orang yang pandai atau berbakat, mengenal produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Namun dalam lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 906 garis Kep garis M garis 11 tahun 1995 dicantumkan bahwa wirausaha itu adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. Yang kedua itu ada faktor-faktor pemicu kewirausahaan. Yang pertama yaitu ada faktor pendidikan kewirausahaan. Yang kedua yaitu ada faktor ekonomi dan demografi. Yang ketiga ada faktor pergeseran ke ekonomi jasa. Yang keempat itu ada faktor kemajuan teknologi. Yang kelima itu ada faktor gaya hidup bebas. Yang keenam itu ada faktor e-commerce dan World Wide Web. Dan yang ketujuh adalah peluang internasional. Yang ketiga ada proses kewirausahaan. Nah, di sini secara umum ada tahap-tahap melakukan wirausaha. Yang pertama itu ada tahap memulai, di mana tahap ini seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, yang dimana diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin akan membuka usaha baru, melakukan akuisisi atau melakukan franchising. Yang kedua itu ada tahap melaksanakan usaha atau diringkas dengan tahap jalan. Tahap ini di mana seorang wirausaha mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek seperti pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan, yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Dan yang ketiga yaitu ada mempertahankan usaha, di mana tahap ini di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai itu dia melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang terakhir atau yang keempat yaitu ada mengembangkan usaha, di mana tahap mengembangkan usaha ini tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Adapun secara ringkas, model proses kewirausahaan mencakup tahap-tahap berikut. Yang pertama yaitu ada di sini itu ada namanya tahap inovasi. Di mana tahap ini, proses kewirausahaan yang pertama adalah munculnya inovasi. Dilansir dari buku modul pembelajaran mata kuliah kewirausahaan tahun 2020 karya Marayati, inovasi di sini akan mendorong seseorang untuk berwirausaha. Di sini beberapa faktor personal yang mendorong munculnya inovasi adalah keinginan berprestasi, munculnya sifat penasaran, keinginan menanggung risiko, faktor pendidikan, serta pengalaman. Yang kedua yaitu ada tahap pemicu. Nah, tahap pemicu ini di mana proses kewirausahaan yang kedua, di mana proses kewirausahaan ini merupakan faktor yang memicu timbulnya kewirausahaan. Faktor ini juga bisa datang dari dalam diri maupun sosial. Yang ketiga ada tahap pertumbuhan, di mana proses kewirausahaan yang keempat itu adalah pertumbuhan, di mana di sini setelah mencoba berwirausaha perlahan tapi pasti usaha tersebut akan mulai bertumbuh dan berkembang. Tahap ini didukung dua faktor, yakni ada faktor organisasi dan yang kedua ada faktor lingkungan. Yang keempat itu ada kiat-kiat menuju wirausaha yang sukses. Yang pertama itu ada kerja keras, yang dimana dalam menjalankan usaha
itu perlu menyadari bahwa setiap orang yang menekuni bidang usaha apapun itu dituntut untuk memiliki pemikiran untuk selalu bekerja keras dan tekun. Kerja keras di sini merupakan modal dasar untuk keberhasilan seseorang. Yang kedua ada kerjasama dengan orang lain. Tentunya kita sebagai makhluk sosial yang mau tidak mau kita mesti bergantung kepada orang lain. Maka dari itu semestinya kita belajar bergaul dan membawa diri pada orang lain. Dalam menjalankan sebuah usaha, peran orang lain dalam usaha Anda akan sangat penting, mulai dari publikasi dan membangun jaringan usaha, jaringan modal, serta rekan kerja. Yang ketiga itu ada penampilan yang baik. Penampilan adalah cerminan pribadi dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, untuk menunjuk usaha yang kita lakukan, maka penampilan juga sangat berperan. Setidaknya memang demikian bagi orang yang mungkin baru mengenal diri Anda ya, meski tidak terlalu mutlak bagi orang yang telah lama mengenal Anda, tapi menjalankan sebuah usaha itu adalah sama dengan bertemu dengan banyak orang baru setiap hari. Jadi penampilan baik itu sangat diprioritaskan. Yang keempat ada pandai membuat keputusan. Tentu setiap wirausahawan itu akan menghadapi banyak pilihan keputusan dalam menjalankan usahanya. Namun jika Anda dihadapkan pada alternatif harus memilih, maka itu harus membuat pertimbangan yang matang. Seperti mengumpulkan berbagai informasi, boleh meminta pendapat orang lain, setelah itu baru mengambil keputusan. Namun jangan ragu-ragu serta Anda juga harus siap bertanggung jawab atas keputusan yang Anda lakukan tanpa menyalahkan orang lain. Yang kelima yaitu ada ambisi untuk maju. Menjadi seorang wirausahawan itu kita harus mempunyai semangat yang tinggi, mau berjuang untuk maju. Orang-orang yang gigih dalam menghadapi pekerjaan dan tantangan, biasanya itu banyak berhasil dalam kehidupan. Apapun jenis pekerjaan yang dilakukan, profesi apapun yang hadapi, kita harus mampu melihat ke depan dan berjuang untuk menggapai apa yang kita idam-idamkan. Yang kelima ada langkah-langkah menuju keberhasilan wirausaha. Tentu, untuk mencapai wirausahaan yang sukses, ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama yaitu, kita sebagai wirausahawan itu harus memiliki ide atau visi bisnis yang jelas. Yang kedua itu, ada kemauan keberanian untuk menghadapi risiko, baik waktu maupun uang. Yang ketiga itu membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan, dan menjalankannya. Yang keempat itu, agar usaha berhasil, selain harus bekerja keras sesuai urgennya, wirausahawan juga harus mampu mengembangkan hubungan yang baik antara mitra usaha maupun dengan semua pihak yang terkait dengan kepentingan pri-usaha. Yang berikut ada mengenai faktor penghambat dan penghalang kewirausahaan. Tentu, menuju wirausaha yang sukses itu pasti ada faktor penghambat dan penghalangnya. Yang pertama yaitu tidak kompeten dalam hal manajerial, di mana di sini tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Yang kedua, kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan teknik, memvisualisasikan usaha, mengkoordinasikan, mengelola sumber daya manusia maupun mengintegrasikan operasi perusahaan. Ada yang ketiga yaitu kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran, dan pemasukan secara cermat. Yang ketiga, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Yang kelima, ada lokasi yang kurang memadai, di mana lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis itu bisa dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. Ada yang keenam adanya kurangnya pengawasan peralatan, di mana pengawasan ini erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan peralatan atau fasilitas perusahaan itu secara tidak efisien dan tidak efektif. Yang ketujuh ada sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah ya dalam melakukan usaha itu akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan terjadi gagal dan lebih bersih. Baik semuanya, terima kasih. Itu saja penjelasan materi dari saya mengenai proses menjadi wirausaha.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengungkapan kata yang kurang jelas. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang telah mendengarkan. Semoga juga dengan materi ini bisa menumbuhkan semangat kita untuk bisa berwirausaha, untuk bisa menjadi wirausaha yang sukses ke depannya. Terima kasih.